tak suka Jaden waktu di press conference 4 Beyond 4. Jangankan kalian guys, bahkan keluarga JTT ada beberapa yang gak suka sama gua pas waktu press conference Beyond 4. Termasuk Risma. Risma tuh kayaknya Risma atau siapa ya? Risma tuh gak suka sama gua guys waktu press con Beyond 4 guys. Karena gua bacot, tau gak? Bacot bitch up. Kan gue tengil banget ya. Sampai-sampai gue tuh ngomong kayak, guys, datang ke press conference final biar kita kasih paham orang-orang Malaysia ini. Gue kayak mengundang perang, tau nggak anjir? Gue ngerasa tuh. Kemarin banyak banget orang Malaysia guys. Buset, bener-bener musuh anjing sama orang Malaysia cowok dulu cowok. Waktu Beyond 4. Waktu gue teriak, Putra tuh kayak, kenapa budak nih? Kata Putra gitu cok. Pas gue teriak-teriak, pokoknya kagak ada yang, wah pokoknya first impression JTT ke gue lumayan jelek sih sebenarnya. Panggilan lu pak yang diterima orang, nggak tahu kenapa ya? Kenapa bisa gitu guys? Ya benar sih itu jualan, maksudnya bukan gue yang asli cok. Itu jualan aja karena lawannya apa? Malaysia. Karena kan Indo Malay panas di semua cabur. Lagi bola. Indo Malay panas di semua cabur. Wih. Jaden datang mendamaikan dua negara. Bam! Gue satukan dua negara guys. Lumayan jelek, tapi kenapa mereka nerima lu untuk ke Malaysia pak? Karena kan gue sebelum ke Malaysia udah ada video call dulu sama mereka guys. Dengan gue video call sama Putra. Terus udah sering reply story-nya Bang Jordan, reply story Putra. Terus pokoknya nggak langsung lah. Iya. Orang-orang tekan buat halalin Rania tapi aku masih 21. Maksudnya kayak masih banyak hal yang bisa dilakuin. Jadi itu bisa disantaikan dulu aja. PDKT ke abang-abangin dulu ya, betul. Terus gimana cara gue bisa deket dengan first impression sejelek itu guys? Waktu itu gue tuh walaupun enggak gini kan di presscon itu pertama kali gue ketemu sama Bang Jordan sama Putra, oke? Dan di situ gua ngeluarin kata-kata yang kasar yang wah BCS gitu itu udah first impression jelek lah buat orang-orang crowd Malaysia. Mungkin sampai sekarang ada yang nggak suka sama gua orang Malaysia, tapi gua nggak tahu karena gua ada ngelihat beberapa temennya Putra, beberapa temennya Bang Jordan, ada yang temennya Putra sih, ada beberapa temennya Putra yang emang mukanya tuh sinis ke gua, kayaknya gara-gara mereka ngelihat gua tuh sebatas di Beyond 4 aja, bencinya mungkin sampai sekarang gue gak ngerti. Oke. Setelah gue ngobrol bacot,
dari sekian banyak orang yang ada di press conference 4 yang pertama, press conference yang pertama, itu cuma gua yang nyamperin Bang Jordan sama Putra. Cuma gue yang nyamperin Bang Jordan sama Putra, guys. Betul. Gue sama Asmi ya, Mi? Ya. Dan di sana gue ngobrol kayak pokoknya gue yang nyamperin mereka deh. Gue nggak tahu kenapa intuisi gue tuh gue harus nyamperin mereka buat ngobrol sama mereka. Gue nggak ngerti juga, Cok. Padahal di situ gue bener-bener kayak dikocak-kocakin, tau nggak sama mereka. Mereka udah atlet gede, mereka udah atlet senior. Terus ngeliat gue teriak-teriak gitu tuh mereka kayak lucu gitu, guys. Kayak ngeliat gue tuh kayak, ini apaan sih bocah gitu, cowok. Tapi gue nggak tahu kenapa gue nyamperin mereka, anjir. Gue nggak ngerti. Gue masih ada fotonya nih. Kalian kalau mau lihat ya. Ini foto ini foto gue awal nyamperin Bang Jordan sama Putra. Dan gue minta foto, cok. Lu bayangin, gue nggak tahu mereka berdua nih siapa. Dan gue minta foto, anjir. Di situ gue masih nggak paham sampai sekarang kenapa. Ntar nih ya, gue lagi cari fotonya, guys. Mana sih? Gue spill, guys. Gue nggak ngerti kenapa gue minta foto sama dia orang dua. Padahal gue nggak tahu mereka siapa, guys. Nih, mana sih? Aduh, masih terlalu terang lagi. Aduh, nggak kelihatan. Nih, lagi terangin lagi. Nih, nah ini, guys. Ini gue nggak tahu kenapa gue nyamperin mereka berdua, terus gue minta foto, cok. Itu gue nggak ngerti kenapa gue nggak tahu mereka siapa. Terus gue langsung kayak, anjir, kalian berdua keren. Gue bilang, kalian berdua keren nih, ini gini. Padahal tuh gue orang yang paling cuek sama sekitar, anjir. Gue tuh orang yang paling cuek sama orang. Gue tuh orangnya tuh cuek banget. Mau lu siapa kek, gue tuh cuek banget. Gue nggak peduli. Tapi dua orang ini waktu itu gue samperin, terus gue ajakin ngobrol. Masih awkward banget sih ngobrolnya, gue juga masih kayak iya gitu. Oke. Di situ. Semenjak dari situ, besoknya ada kayak bukan podcast. Ada apa? Face to face. Shooting face to face. Gue syuting face to face. Gue nonton face to face nya Ungke sama Putra. Dan gue sama Bang Jordan itu ngeliatin mereka berdua. Padahal gue kagak deket sama Bang Jordan, cok. Tapi gue sama Bang Jordan kayak gini. Kayak, Putra gini. Gitu-gitu, cok. Padahal gue gak kenal. Mereka berdua lagi bacot-bacot. Gue sama Bang Jordan kayak ketawa-tawa. Ya itu. Nah, habis itu masuklah press conference kedua. Press conference kedua, gue mau tengil banget. Ya kan, gue mau keluarin branding yang bikin orang tuh kesel gitu. Tapi ada satu yang bikin gue kayak ketahan gitu. Apa ini ya? Kenapa ini ya? Kenapa gue nggak bisa bacot sekali, guys? Dan gue ditambah gue lapar. Gue nggak bisa ngomong karena ada satu perempuan itu. Yang kedua gue lapar. Gue butuh apa? Abis cut weight kan. Ya udah, akhirnya gue. Lihat, tau nggak? Ini ada fakta tersendirinya. Gue tuh punya parfum. Gue tuh punya parfum yang kalau semprot itu wanginya itu ngejegrek banget. Tapi cuman sebentar, kayak cuman 30 menit aja, guys. Nah, sabar. Di sini crowd Malaysia, di sini crowd Indonesia. Kalau crowd Malaysia dipanggil, mereka keluarnya dari kanan sini, set. Kalau crowd Indonesia dipanggil keluar dari kiri nih, set. Nah, gua ada di sini, Rani ada di sini. Pas nama gue dipanggil, gue pakai parfum itu, terus gue lewat tengah, cok. Gue doang yang lewat tengah, ngelewatin Rania. Gue kayak, anjir, semoga dia nyium parfum gue. Abis itu gue cuman iseng aja, maksudnya gue nggak ada niatan mau deketin Rania, cuman iseng aja lah. Gue cuman pengen, lu tau kan, Jaden Batra bro, ya kan, iseng aja. Ke depan, di depan gue ngeliat dia, mata gue nengok ke situ, gitu-gitu terus, cowok, ya kan. Abis itu gue
bingung banget mau ngomong apa. Gue kayak kaku banget di Beyond press conference 2 tuh. Gue nggak tahu gue mau ngomong apa. Dan gue bener-bener nggak ngerti kenapa gue ngomong kayak gini. Banyak yang Tuhan ambil. Padahal pertanyaannya apa, tapi jawaban gue tuh aneh banget. Banyak yang Tuhan ambil buat dijadikan yang lebih baik lagi. Padahal itu gue nggak tahu, cok. Gue tuh bener-bener nggak tahu. Gue tuh cuma ngomong yang ada di otak gue aja. Gue tiba-tiba ngomong gitu. Banyak yang Tuhan ambil diberikan yang lebih baik lagi. Lu tahu apa yang terjadi setelah Beyond 4 kan? Langsung hidup gue langsung pam. Bener-bener apa yang gue omongin di Beyond 4 itu kejadian. Dan gue curiga kayaknya gue tiba-tiba kebaca masa depan gitu, cok. Gila anjir, itu gue gak ngerti banget, cok. Gue gak ngerti kenapa gue ngomong kayak gitu. Banyak yang Tuhan ambil, tapi akan diberikan yang lebih baik lagi. Gila, itu keren sih anjing. Padahal gue di situ belum ngalamin apa-apa, belum dikasih apa-apa sama Tuhan. Baru diambil doang, cok, sama dia, cok, sama Tuhan, cok. Baru diambil, tapi belum dikasih apa-apa. Terus gue udah ngomong gitu di preskon yang ke dua. Gue ngomong kayak gitu, cek. Dalam keadaan lapar, mata gue kosong, gue kayak ngomong gitu. Banyak yang Tuhan ambil dan akan diberikan yang lebih baik lagi. Anjir lah. Gak ngerti kenapa bisa gitu, cok. Sebelum preskon 2 udah enggak, gue nggak stalking Rania sama sekali. Sebelum preskon 2 itu gue nggak tahu Rania siapa, cok. Tahu Rania pas kapan? Tahu Rania pas apa? Pas Beyond, setelah Beyond, gue tuh nggak tahu itu namanya siapa. Yang cewek ini tuh gue nggak tahu dia namanya siapa. Gue nggak tahu, cok. Gue tuh tahu setelah Beyond. Dan gue awalnya taunya dia adanya Putra, anjir. Bukan kakaknya. Terus ada yang setelah gue menang, ada kata-kata yang bikin gue tuh nyesel banget, cok. Ada kata-kata yang bikin gue tuh ngomong kayak gini, anjing. Gue ngomong gini, gue ngelakuin itu sekarang sendiri. Itu adalah kata-kata paling, gara-gara perempuan gue bisa ngomong kayak gitu, cok. Itu adalah kata-kata paling goblok yang pernah gue katakan, cok. Gue abis menang boxing dan gue nggak mention apa-apa, nggak shoutout ke siapa-siapa. Terus gue bilang saya melakukan ini sekarang sendiri. Cuma gara-gara waktu Beyond 2 gue ada cewek. Itu gila, cok. Gue tuh tolol banget, tau nggak? Padahal gue punya coach, punya temen, punya Asmi, punya BBC. Gue punya nyokap gue punya orang-orang di sekitar gue yang mau ngebantu proses gue. Abis itu gue kan emang pikiran gue lagi capek abis dipukulin. Terus tiba-tiba pas ditanya, yang keluar hati, anjing. Ngerti gak sih? Yang keluar hati, bukan otak, cok. Otaknya udah kena pukul, kena damage, kena brain damage, anjir. Sabar. Udah kena brain damage gue, anjir. Terus abis itu setelah brain damage ini udah mulai ini, gue menyesali perkataan gue. Terus gue bilang sama coach gue, coach maaf banget kalau aku ngomong kayak gitu. Aku nggak tahu keceplosan ngomong kayak gitu. Aku nggak ngerti, aku tolol banget, aku bilang gitu. Padahal gue tuh punya coach, punya tim, punya teman-teman yang bantu gue sparring. Tapi kenapa gue bilang kali ini aku ngelakuinnya sendiri? Such a bitch ass up, bro. Cuma gara-gara cewek, cok. Emang hati sih yang ngomong waktu itu, emang hati sih. Terus habis itu udah gue ke hotel, gue liat FYP rame dia. Ya kan, ya udah gue stalk. Gue omongin terus ke Daniel, gue omongin terus ke yang lain-lain, gue omongin terus ke semuanya. Ini Rania Black, gue omongin ke Black, Rania gini. Iya gitu, guys. Jadi ya udah,
Gue DM, gue repost dulu sih. Repost dulu apa DM dulu ya, gue nggak ngerti cok. Stres putus. Waktu itu gue lagi jadi somebody pleasure juga sih. Udah mau putus ya kan. Terus jadi somebody pleasure. Iyalah, gue ngomong gitu lah. Kali ini saya ngelakuinnya sendiri. Dasar orang bego, jadian bahtera. Follow dulu, oh ya. Gue follow dulu Bang Jordan. Gue follow Putra dulu pertamanya. Terus gue mungkin kayaknya ya gue gue di reply atau gue yang reply Bang Jordan nih, gue lupa. Terus Putra juga soal replyan, tapi gue nggak tahu siapa yang reply. Ya udah, akhirnya kayak hubungannya baik kan. Setelah DM-an itu hubungannya tuh baik. Belum ke Rania gue follow terakhir ya kan. Udah, gue chat dulu pertamanya, chat-chatan dulu sama dia. Terus dia bilang, dia tuh bilang kalau bapak itu galak. Dia bilang tuh kayak ini kayak itu, dia bilang semuanya. Dia tuh ngenalin ke gua keluarganya tuh kayak gimana. Bang Jordan, Putra, gua tanya-tanyain kan gini. Terus setelah gua selidiki, kayaknya keluarganya ini lumayan strict. Oke. Habis itu gue suka kayak, wah terus gimana nih, masa gue kayak gini, ini bukan gue banget bro. Ini bukan gue nih, gue bilang. Gue harus ini, serius kau, kata Rania gitu. Aku harus mau ke Malaysia, mau ketemu bapak kamu, gue bilang gitu. Serius kau, dia bilang. Serius. Ya udah, gue build upnya gimana nih kan, gue bingung. Gue juga nggak mungkin dong ujuk-ujuk datang ketemu bapaknya. Ya udah, akhirnya kasih tahu Bang Jordan, kasih tahu Putra, kasih tahu apa. Udah, gue iseng aja tuh repost videonya. Gue repost videonya. Habis itu Bang Jordan udah mulai sadar. Terus gue sebut dia di klip waktu itu. Wah, di live gue sebut dia di live gitu-gitu. Habis itu ada yang ngadu ke Bang Jordan, lu bayangin. Ada clipping gua nyebut nama Rania. Terus diambil videonya sama orang, dimasukin Instagram, di tag Bang Jordan. Gua panik, cok. Waduh, ini kalau Bang Jordan lihat gimana nih, gua bilang kan. Taunya di repost, cok, sama Bang Jordan, cok. Di repost sama Bang Jordan itu videonya. Jadi akhirnya Putra Bang Jordan. Ya, Putra Bang Jordan waktu itu. Mereka lagi live, coy. Ini Baba belum tahu nih, Mereka lagi live. Tiba-tiba Rania suruh kesini, Rania. Ini dia, Rania. Jaiman, gitu disebutnya Jaiman. Gue panik, cok. Waduh, nggak bener nih, kata gue kan, nggak bener nih. Gue panik, cok. Terus Jaiman. Akhirnya mereka ada yang repost video TikTok tentang gue sama Rania. Kayaknya Bang Nidal atau Bang Jordan nih, gue nggak tahu. Ada yang repost videonya. Habis itu gue kayak, wah ini nggak bisa nih kayak gini nih, ya kan? Langsung aja kita buka milestone. Bayarin pergi ke Malaysia, cok. Kalian followers Raden waktu awal-awal nih pasti sadar waktu gue tuh buka milestone. Karena gue pengen ke Malaysia, tapi gue nggak mau ngeluarin duit, cok. Jadi ya udah, gue buka milestone. Akhirnya kalian lah yang 4 juta ya kalau nggak salah ya. 4 juta atau berapa tuh, gue nggak tahu guys. Ya udah, akhirnya ada Cima datang ke rumah gue waktu itu. Gue niatnya mau sama Daniel doang, terus Cima kebetulan lagi datang. Memang ini God deed juga sih, maksudnya rencana Tuhan yang nggak tahu kenapa, entah dari mana tuh ide ada di otaknya si Cima, tapi nggak tahu kenapa Cima tuh datang ke rumah gua dan
True-nya lah tuh. Berangkat ke Malaysia bertiga. Berangkat ke Malaysia bertiga, ya kan. Udah akhirnya ternyata, lu tahu nggak? eh gua kan udah beberapa kali live di YouTube dan di TikTok. Itu tuh pas banget momennya gue lagi menang Beyond 4. Itu rame, cok. Rame. Gue lagi rame tuh. Misal gue lagi naik lah, itu maksudnya trampolin buat gue lah Beyond 4 itu. Ya kan? Gue live yang nonton 20.000, 30.000. Gue live bareng sama Baba yang nonton 30.000. Gue live di YouTube yang nonton 6.000, 11.000, ya kan? Ya udah. Pas gue ngomong gue mau ke Malaysia, gue buka eksklusif, gue kasih tau eksklusif gue mau ke Malaysia, eksklusifnya nyebarin. Akhirnya semua orang tahu gue ke Malaysia. Gue live di bandara, yang nonton tuh 11 ribuan. 11 ribuan. Mungkin karena orang belum tahu akses buat nonton live gue gimana. Ya kan mungkin masih agak ribet. Kalau TikTok rame coy yang nonton. 30 ribuan. Dan lu tahu apa yang terjadi waktu gue turun dari pesawat dan sinyal gue kebuka nih, bang. Sinyal gue kebuka. Gue lihat live Baba yang nonton 100.000. Itu live nunjukin ke pintu keluar bandara doang, cok. Live-nya ke depan situ aja arahnya. 100.000, cok. 100.000. Anjir, gue shock banget. Shock banget aing, cok. 100.000 yang nonton. Itu gue menggila. Gue ngeliat, buset. Ini orang nungguin gue 100.000, cok. Di satu live. Gue langsung salting, cok. Makanya banyak yang cancel gue waktu awal tuh. Pas gue keluar gue salting banget kayak, anjir 100.000. Terus diliatin sama sekeluarga, diliatin sama Bang Jordan, diliatin sama Rania. Gimana gak salting? Coba lu mau ngakuin apa sekarang? Itu dada gue mau meledak, tau gak lu? Anjir, udah mulai dari situ lah. Dah, sisanya ceritanya kalian semua yang udah tahu guys. Kalian semua udah tahu sisa ceritanya. Dah, alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Bocil sopan santun menyerang cowok waktu itu cowok.